Halo pemirsa SBMI TV, TV-nya Buruh Migran, selamat pagi. Hari ini kita kedatangan tamu dari Jakarta Utara, yaitu Mbak Munawaroh, mantan pekerja migran Singapura. Sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut, kita kenalan dulu dengan Mbak Munawaroh. Halo Mbak Munawaroh, selamat pagi. Selamat pagi Kak. Silahkan perkenalkan diri Mbak. Nama saya Munawaroh, asal saya dari Jakarta Utara, Tanjung Priuk. Oke. Mungkin bisa diceritakan awal mula Mbak Munawaroh bermigrasi ke Singapura itu seperti apa gitu? Diajak temen kayak gitu, kayak diajak temen tuh begini, kamu mau nggak ikut saya gitu, kerja di luar negeri. Terus teman saya itu postingannya tuh mau beli mobil, rumah, dan saya tuh kayak ada ketertarikan dengan postingan-postingan teman saya. Tapi pada saat itu dia ada di Bahrain. Oh, di Bahrain, bukan di Singapura? Bukan. Oke. Nah itu saya masih bekerja di Jakarta, ditawarkan mau ikut saya enggak. Tuh sejak itu dia tuh lagi bikin rumah dan mungkin mau beli mobil seperti itu. Saya masih belum tertarik lah, tapi teman saya itu masih dengan setiap harinya dengan postingan-postingan seperti itu, saya jadi wah kayak gitu kan, wah mobil gitu. Saat itu Mbak Munawaroh bekerja sebagai apa? Cleaning service Di Jakarta. Oke. Kemudian akhirnya saya mau dengan ajakan, mau gitu, saya boleh nggak ikut dengan kamu? Oke. Dan setelah itu dikasihlah nomor orang yang akan mendaftarkan saya ke PT. Mbak Munawaroh kenal dengan orang tersebut? Oh enggak, cuma di share kontak gitu. Di share kontak, oke. Terus apa yang dikatakan teman Mbak Munawaroh saat itu? Yang dikatakannya kalau kamu mau ketemu saya ikut ke Singapura gitu. Dia kan lagi proses di Singapura. Tapi kalau ke Singapura ada potongan. Berapa waktu itu disampaikannya, berapa bulan potongannya? 6 bulan apa? 6 bulan sih. 6 bulan potongan. Oke. Tapi kalau ikut ke Singapura nanti kamu dipotong, dan kalau bisa kamu jaga akong. Oh, jaga akong. Jadi bekerja sebagai di sana nanti kamu pilih job ya. Emang bisa kayak gitu. Kan kita nggak bisa pilih kayak gitu. Dan akhirnya saya proses dari yang nomor saya kontak nomor yang dikasih itu, dan itu ternyata nomor calo yang nganterin ke PT, ngajak ketemuan di depan PT. Mbak, nanti ketemuan di depan PT ya, saya tunggu. PT apa Mbak kalau boleh tahu? Pada saat itu Sakinah. PT Sakinah di mana itu Mbak? Di Bekasi. Di Bekasi. Kemudian Mbak Munawaroh ketemuan. Setelah ketemuan diajak ke dalam diskusi. Saya kurang mengerti sih Kak, maksudnya kalau proses ke luar negeri kan ini pertama kali, jadi saya tuh kayak bingung dan kayak penasaran ke luar negeri itu seperti apa sih. Terus ada keinginan, wah nanti naik pesawat seperti itu. Jadi saya nggak tahu prosesnya itu harus bagaimana. Proses yang benar itu saya hanya ikut saja. Kata teman saya, kamu nanti proses seperti ini, ketemu nanti daftar udah. Karena nanti kamu di sana jaga akun. Cuma seperti itu, dan saya nggak tahu seperti apa. Sebenarnya saya ikut aja gitu. Dari PT tersebut pun tidak menjelaskan seperti apa prosesnya kepada Mbak Munawaroh? Tidak. Cuma calo dengan orang PT, dan waktu didaftar itu diminta KTP, ijazah. Nah, pas saat di depan saya itu ketemu dengan teman, sempat nggak jadi ke Singapura karena teman saya itu ke Hong Kong. Dia bilang ke Hong Kong saja gitu. Bahasanya juga nggak ini kok, maksudnya kamu coba saja ke Hong Kong. Dan saya masuk ke dalam,
Tapi kalau ke yang kata ini, yang pemilik PT-nya ke Hong Kong itu nanti kamu prosesnya lama. Kalau kamu mau cepat ke Singapura saja. Berarti diarahkan sama pemilik PT-nya. Kamu mau cepat terbang. Kalau kamu mau cepat terbang ke Singapura, nanti kalau kamu ke Hong Kong lama di sini. Di begitu. PT kamu nanti bakal lama. Oke. Bisa berbulan-bulan, nggak cepat terbang. Seperti itu. Kemudian Mbak Munawarah apa nih memutuskan dan untuk apa? akhirnya memutuskan ke Singapura. Dan ke Singapura. Tapi pas saat itu saya kan pakai hijab ya, Kak. Dibilang kalau ke Singapura nggak sholat ya, nggak boleh pakai hijab, nggak puasa. Oh, itu disampaikan begitu? Ya, Sama pemilik PT-nya? sama karyawan lah. Mbak Munawarah tanya nggak kenapa gitu? Saya nggak berani ya. Nggak berani ya, oke. Pada saat itu, tapi dibilangnya karena saya berhijab, kalau kamu ke Singapura nanti kamu nggak sholat, nggak boleh bawa atribut ibadah, Oke, nggak puasa. kemudian prosesnya setelah itu seperti apa, Mbak? Prosesnya ya setelah itu ke tempat ruangan untuk istirahat, masuk ke kelas, belajar bahasa, dan ada kegiatan-kegiatan seperti bersih-bersih, gotong royong, seperti itu. Dengan teman-teman bagi jadwal untuk piket, bersihkan ruangan, bersihkan kelas, bersihkan halaman, ada piket dapur, kayak cuci-cuci mobil, kayak gitu. Ada jadwal bergantiannya. Ada dipungut biaya nggak ketika berproses ke Singapura? Nggak ada proses biaya, tapi dikasih tahu nanti kamu dapat uang PIT. Dapat uang PIT. Saya nggak tahu tuh apa itu uang PIT. Waktu itu saya tidak paham apa itu uang PIT. Tapi dijelasin kalau masuk ke PT itu kamu gratis, tapi kalau keluar bayar. Saya tidak paham itu. Oke. Kemudian Mbak Munawarah berapa lama tinggal di PT tersebut? Alhamdulillah sih saya nggak lama di situ, cuma nggak nyampe 2 bulan udah terbang. Ada permintaan majikan. Oke, Mbak Munawarah tadi menyampaikan bahwa selama di PT kurang lebih 2 bulan, di situ Mbak Munawarah kan tadi diceritakan bahwa bekerja ya, kayak bersih-bersih gitu, ada jadwal dibagi dengan teman-teman lain. Nah, itu kira-kira apa aja secara detail coba ceritakan di PT dan selama Mbak Munawarah di PT diupah nggak atau digaji nggak sama pemilik PT gitu? Kalau untuk digajinya sih enggak, Pak. Kita tuh di sana tuh gotong royong, kayak membersihkan halaman setiap subuh. Kita jam 5 sebelum olahraga, ya itu ada halaman, BLK, kelas untuk belajar bahasa Inggrisnya itu, kantor, ada cuci motor, cuci mobil, punya pemilik, terus baju. Kita juga setrika baju para karyawan di sana. Seluruh kantor, karyawan seluruh kantor. Permintaan. Permintaan. Oke. Seperti guru bahasa, guru yang mengajar kita gitu. Oke. Terus memasak sih untuk kita makan sama-sama, semua seperjuangan gitu ya. Kita sama-sama ke luar negeri dan kita kayak bergantian memasak. Hari Minggu ini siapa ada yang menugaskan seperti itu kan. Terus ya seperti itu bergantian terus gitu, kayak setiap harinya itu bertemu dengan teman yang berbeda. Oke. Nah, Mbak Munawarah ini kan beberapa minggu yang lalu pernah ikut pelatihan berdaya bersama yang diadakan oleh SBMI yang bekerja sama dengan Campaign.com dan juga didukung oleh AIDA. Di situ ada materi migrasi aman. Nah, menurut Mbak Munawarah itu sesuai nggak dengan apa yang dialami Mbak Munawarah ketika saat proses berangkat ke luar negeri dengan apa yang dipelajari saat itu? Karena awalnya saya tidak mengerti ya Kak, bagaimana proses itu ke luar negeri itu
prosedurnya harus seperti apa. Nah, saya sudah percaya saja gitu dengan calo saya dan perusahaan seperti itu. Tapi setelah saya ikut pelatihan migrasi dan jadi saya tahu, oh kayak gitu ya, dan tidak banyak sekali di luar sana yang menyimpang seperti itu, Pak. Tapi itu sudah dianggap biasa. Memang kalau kerja kalau kerja ke luar negeri memang seperti itu semua. Ada yang bilang seperti itu. Oh, ada yang bilang begitu. Siapa yang bilang begitu, Mbak? Ada gitu. Ada Dari yang, pihak PT atau dari teman saja? ya dari teman juga. Kalau kalau ke Singapura memang harus dipotong kayak gitu gajinya. Oke. Berarti selama Mbak Munawaroh di PT 2 bulan tersebut dan dipekerjakan, apakah dikasih upah atau gaji? Enggak. Tidak. Nah, Dan apakah Mbak Munawaroh tahu kalau sebenarnya ketika Mbak Munawaroh di PT itu kan seharusnya tidak boleh dipekerjakan ya, karena di situ adalah belajar gitu. Dan ketika bekerja berarti harus diberi upah kayak gitu. Dan di situ apakah Mbak Munawaroh tahu dan mungkin dikasih informasi sama PT kalau atau seperti calo? itu mereka bilang untuk pelatihan nanti di luar negeri nanti biar kita nggak kagok gitu, Kak. Mereka bilangnya seperti itu. Maka kita ini di sini di tempat PT ini kita membiasakan bersih-bersih seperti itu. Nanti di luar negeri biar kita itu nggak kagok. Tapi kenyataannya setelah di luar negeri berbeda sekali. Berbeda sekali ya. Tapi mereka bilangnya seperti itu. Kamu kan di sini belajar untuk nanti bekal bekerja di luar negeri. Nah, setelah berada di luar negeri berbeda. Berbeda, oke. Pekerjaannya itu berbeda gitu. Cara menggosok dan dengan majikan di luar negeri pun berbeda. Mereka juga punya aturan sendiri gitu, Bang. Oke. Mungkin bisa diceritakan ketika Mbak Munawaroh sampai di luar negeri itu seperti apa ketika pertama kali datang, Mbak Munawaroh itu kemana gitu, prosesnya seperti apa gitu sampai Mbak Munawaroh bekerja di majikan itu seperti apa? Pertama saya datang di bandara itu ada yang jemput. Ada yang jemput. Mbak Munawaroh tahu nggak itu yang jemput dari pihak siapa? Nggak tahu. Nggak tahu. Cuma tahu ada yang jemput gitu aja. Kemudian duduk aja, terus kayak ada uncle gitu, uncle. Nyari-nyari orang dari HP, ngelihat foto terus dilihatlah satu-satu anaknya, dicari gitu kan. Yang dikirim yang ada di foto itu dicari, ditunjukkan HP-nya. Kamu ditunjukkan dan ketemulah dengan saya, kemudian saya dibawa masuk ke dalam bis. Oke, setelah masuk dalam bis dibawa kemana Mbak Munawaroh? Itu saya dibawa medical check up. Karena saya di Indonesia nggak medical check up pada saat itu. Di Indonesianya nggak medical check up? Enggak. Medical check up setelah sampai di Singapura? Di Singapura. Oke, kemudian? Di medical check up dulu, setelah itu dibawa ke agensi. Dibawa ke agensi Singapura? Iya. Oke. Diminta data-datanya, apakah ini benar, kamu berusia seperti ini, tanggal lahir, nama, ini semua di cross check sama agensi. Kemudian di agensi Singapura berapa lama Mbak Munawaroh tinggal dan apa aja aktivitas yang dilakukan selama di agensi? Saya nunggu sih, waktu itu menunggu pelatihan dari trainer gitu, Kak. Pelatihan seperti kita ngelap-ngelap biar nggak jatuh, ngelap-ngelap di ketinggian, terus cara menjemur pakaian di ketinggian seperti itu, ada itu yang ngasih trainer waktu itu. Setelah itu nunggu dijemput majikan. Berapa lama tinggal di agensi? 6 hari. 6 hari. Dan selama 6 hari itu setiap harinya aktivitasnya training terus? Enggak, cuma nunggu. Setelah medical check up 2 hari 3 hari training, habis itu mungkin majikan saya tuh lagi sibuk, dia bilangnya nanti dijemputnya hari ini, dan saya hitung sih selama di agensi 6 hari. Agak lama ya, nggak langsung dijemput. Ya,
Oke. Setelah dijemput oleh majikan, kemudian apa nih yang Mbak Munawwaroh rasakan, atau mungkin pengalaman apa yang Mbak Munawwaroh punya ketika pertama kali bekerja dengan majikan di Singapura? Adaptasi. Beradaptasinya tuh belum ini Kak, maksudnya belum bisa beradaptasi dan berkomunikasinya. Mungkin mungkin anak baru ya. Meskipun saya waktu di BLK tuh pintar berbahasa Inggris waktu belajar, tapi setelah ketemu dengan majikan, adaptasinya itu belum dapat gitu. Masih bingung, dan waktu itu majikan marah-marah setiap hari, marah-marahnya itu saya nggak mengerti begitu. Majikan marah tapi saya tidak mengerti karena saya waktu itu kan belum dapat adaptasinya. Nggak mengerti dengan bahasanya Ya, atau apa yang? ya, sepertinya saya nggak mengerti. Majikan ini marah tapi saya tidak mengerti. Oke. Mungkin majikan itu bilang sama agensi coba untuk membimbing, mungkin ya, kurang tahu juga, dan saya masih dengan majikan yang ini terus, dan setelah itu, tapi kan di situ kondisi saya itu menjaga anaknya itu 2 adik kakak umur 3 tahun dan 4 tahun, dan di situ itu ada 3 helper waktu itu dengan saya. Oke. Dan saya belum, anak juga susah untuk maunya ke saya waktu itu. Maksudnya masih belum kenal ya, jadi ya, masih. Dan masih nyaman dengan yang lama. Masih nyaman, tidak kayak kita harus tetap merayu, tapi belum dapat juga. Dan akhirnya kan majikan saya itu mau pindah rumah. Waktu itu pindah rumah, bantu pindah rumah. Akhirnya nggak jadi yang helper itu untuk balik ke Indonesia. Nggak tahu itu kenapa nggak jadi pulang gitu ya Kak. Dan anak itu berani gitu Kak. Umur 3 tahun tuh bully. Iya. Bully ke siapa? Bully ke ontinya. Seperti apa bentuk pembuliannya itu? Kayak bilang, kamu jangan ke sini, kamu jangan datang, kamu jangan dekat-dekat, kamu nggak boleh gabung sama kita gitu. Kalau kita tuh kayak mau main, tapi dia tuh kayak marah, dideketin kayak gitu. Terus kakaknya itu bisik-bisik ke adiknya, ya kayak gitu. Itu tabrakin aja sepedanya gitu. Terus saya kayak disuruh tiduran di lantai. Kita kan ngikutin bercanda anak kecil, terus ditabrakin lah dengan mobil-mobilan, mainan sepedanya itu ke kepala gitu. Mungkin ada CCTV sih. Kemudian lama-lama mungkin dedinya ngelihat kayak gitu, terus dimarahin, nggak ada, dimarahin itu. Kamu jangan bully siapapun di sini, gitu. Minta maaf. Oke. Selain menjaga anak-anak, apa aja yang dikerjakan sama Mbak Munawwaroh selama di Singapura ikut majikan? Semuanya Kak. Di kita itu mulai kerja itu jam 7 pagi sampai jam 11 kadang. 11 malam? Ya, baru jam 10, jam 11. Tapi kan waktu itu karena ada 3, saya lebih cepat. Jadi kayak lebih fokus ke bersih-bersihnya. Yang megang anak-anak ada 2 helpernya itu. Gitu. Saya lebih ke bersih-bersih, kayak mencuci bagian, pokoknya memegang bagian dapur kayak gitu. Dan selama ikut majikan di Singapura, bagaimana dengan akomodasinya ke Mbak Munawwaroh? Mungkin tempat tidurnya atau makannya seperti apa selain jam kerja yang panjang? Kalau majikan saya yang pertama itu, karena majikan saya orang ini ya, orang kaya gitu. Orang kaya di Singapura, dikasih tempat layak. Ada maksudnya itu, ada kamar memang untuk pembantunya ada, walaupun kita bareng-bareng itu ada kayak gitu Kak. Dan teman helper saya tuh bilang, di sini
mau rewel seperti apapun kita bersyukur dikasih tempat. Ada teman-teman kita itu yang nggak dapat tempat tidur, itu tidurnya di ruang tamu, kadang tidur sama anjing kayak gitu. Kalau untuk makanannya seperti gimana? Karena kan makanan Singapura sama Indonesia berbeda ya Iya. tentunya. Jadi kalau untuk Mbak Munawaroh sendiri, pengalaman Mbak Munawaroh seperti apa di sana? Saya yang majikan yang ketiga, saya yang nggak kuat gitu Kak, nggak tahan, karena saya disuruh ikut pola makan mereka. Maksudnya yang majikan ketiga ini seperti apa Mbak? Ada majikan 1, Iya. majikan 2, majikan 3. Iya. Nah, boleh dijelaskan ini seperti apa? Ya setelah itu yang majikan pertama itu saya anak belum mau ya, dan akhirnya dikembalikan juga. Karena kan saya sudah tahu nih, yang pembantu ini tidak jadi dipulangkan. Sebenarnya saya sudah tahu, dan akhirnya saya mau minta untuk balik ke agensi karena saya sudah tahu tidak jadi pulang. Memang yang pertama ini saya sendiri yang meminta, karena anak susah mau sama saya, dan saya sudah tahu kalau mbaknya ini nggak jadi pulang. Seperti itu. Dan saya kayak susah dengan majikan ini untuk adaptasinya, susah. Dan majikan itu terus marah. Tapi tahu nggak penyebab marahnya majikan apa ke Mbak Munawaroh gitu? Mbak Munawaroh ngerti nggak gitu? Anak, maksudnya dia anak. bilangnya, kamu itu kerjanya jaga anak, tapi kenapa anak nggak mau? Gitu. Oke. Saya pun bingung, bagaimana maksudnya anak supaya mau, sedangkan susah karena anak yang di Singapura tuh berbeda dengan anak yang kita asuh di sini. Seperti itu, kayak lebih gimana ya, dirayu pun nggak mau, nggak gampang mau, seperti itu. Dan akhirnya dikembalikan ke agensi. Saya bilang, Mem, terima kasih ya. Saya bilang sudah ngasih saya kesempatan untuk ganti majikan. Oh, enggak, saya merasa senang. Majikan saya bilang seperti itu. Berapa hari berarti kerja sama majikan yang pertama itu? 1 bulan lebih, 1,5 bulan lah. 1,5 bulan. Nah, selama 1,5 bulan, kemudian kan dikembalikan ke agensi. Apakah digaji sama majikan yang pertama itu? Enggak. Saya sama sekali nggak dapat yang majikan pertama ini, bahkan uang off day pun nggak dapat. Biasanya kan kayak ini proses pemotongan itu masih dapat off day, ya berapa, $20 atau berapa seperti itu. Tapi saya waktu itu nggak dapat sama sekali, nggak dapat, susah untuk keluar off day-nya juga susah karena pindah rumah kali ya, mau bantu majikan untuk pemindahan rumah, nggak dapat off day, nggak dapat uang off day juga. Dan teman saya pun bilang kalau majikan ini sistem gajinya setiap 3 bulan sekali, kamu jangan kaget. Jadi kalau saya belum dapat 3 bulan belum dikasih uang. Jadi seharusnya Mbak Munawaroh punya waktu libur nih, tapi karena membantu majikannya pindahan rumah, jadi Mbak Munawaroh nggak libur, tetapi nggak dibayar juga, nggak digaji juga. Oke. Setelah itu Mbak Munawaroh ganti majikan, dikembalikan, menunggu dulu Kak. Menunggu berapa lama? Menunggu itu di agensi interview, mencari majikan itu kita cari-cari dan interview, datang ke kantor, nanti dipanggil lah sama agensi itu, datang ke kantor untuk interview. Kalau ada interview, kalau nggak ada tunggu. Dan akhirnya ada interview. Waktu itu ada 2 interview sama teman saya. Saya pertama itu jaga nenek. Jaga nenek itu nggak bisa karena berat kan, nggak bisa ngangkatnya, dan akhirnya nggak dipilih. Dan ada interview yang kedua itu dengan teman saya pengalaman menjaga bayi. Dan saya ditanya sama mem ini berbahasa Indonesia ngomongnya, jadi kayak bukan bahasa Inggris. Biasanya kan kita bahasa Inggris. Kalau yang majikan yang pertama ini full Inggris. Jadi saya kayak ada kebingungan. Kalau ini Indonesia, dan mem ini nanya,
kamu pernah jaga bayi nggak? Enggak, mem, saya nggak ada. Saya belum menikah, kayak gitu. Tapi bisa masak, kalau masak kayak sayur asem gitu kan sama ibunya, sayur asem kayak gitu bisa ya gitu. Dan akhirnya dipilih lah, tapi kan udah saya jelaskan kalau saya nggak ada pengalaman jaga bayi, sedangkan yang teman saya dia bilang ada pengalaman 3 bulan, nggak dipilih. Dan akhirnya dipilih, dibawa saya ke rumah majikan untuk menjaga bayi umur 1 bulan. Tapi sebelum dipilih sama majikan itu, Mbak Munawarah tinggal di agensi itu berapa bulan untuk menunggu Untuk dapat majikan baru? 2 minggu sih estimasinya untuk dapat majikan lagi. Dua Tapi minggu. Sama agensinya itu pernah nggak, maksudnya ditanya kenapa kamu balik lagi, atau pernah nggak dimarahin atau seperti apa, dikomplain sama majikan kenapa nggak betah seperti itu? iya, yang waktu pertama itu bilang kamu minta ganti majikan, kamu belum dapat majikan yang jahat. Bilang seperti itu. Tidak, kataku, semua majikan juga ada hati. Aku bilang seperti itu. Majikan semua ada hati, nggak mungkin semua majikan jahat. Kamu minta ganti majikan, kamu belum ketemu majikan yang jahat. Agensi bilang seperti itu. Oke. Tidak sama, aku bilang, dan saya membantahkan waktu itu mau ke majikan kedua. Saya nggak betah di sini karena di sini juga saya meminta untuk kerja sendiri. Di sini kan ada 2 helper, 3 helper, saya tidak bisa bekerja sama gitu. Maksudnya selain saya kesulitan berbahasa, dapat adaptasi, teman-teman saya juga nggak bantu saya untuk ngomong sama majikan saya. Dan akhirnya ya cuma diperingatkan, akhirnya diperbolehkan, dan akhirnya dapat yang jaga 1 bulan, bayi berumur 1 bulan. Oke, kemudian seperti apa ketika kerja di majikan yang kedua? Dibilangnya sih fokus ke dede ya Kak, maksudnya untuk jaga bayi saja, tapi juga kayak mengerjakan pekerjaan rumah juga, kayak kamu fokus ke dede, kalau nanti ada apa-apa yang diprioritasin itu dede. Tapi kerjaan rumah juga gitu. Jadi kayak kita tuh sambil cuci botol, liatin takut dedenya bangun kayak gitu. Nanti kalau bangun dia tinggal, terus dipok-empok biar tidur seperti itu. Saya sebenarnya belajar sih, kan nggak ada, tapi karena majikan dipilih, mau tidak mau tetap saya ambil jobnya itu gitu. Belajar digendong, dan kebetulan diajarkan juga sama majikan saya ini cara gendong bayinya seperti ini. Nah, tapi kan saya akhirnya itu ya waktu itu 2 minggu di situ kayak berjalan dengan lancar-lancar saja, makanan juga dibelikan. Oke lah, yang majikan kedua ini sama sernya, dia tanya, kamu nggak mau menikah nanti, Ser? Oh, saya titip ya, maksudnya anak saya, maksudnya prioritaskan ini, tinggalkan pekerjaan yang lainnya gitu. Terus ser saya tuh suka kasih makanan, dibelikan kayak gitu. Dan akhirnya itu 2 minggu nggak ada tuh di kontrak kalau saya akan dibawa ke Indonesia. Dia bilang, saya kan belum dapat off. Ditanya, kamu mau off di Singapura atau di Jakarta? Aku di Jakarta. Kok di Jakarta? Iya, nanti kamu ikut saya ke Jakarta. Kita ke Jakarta. Ke Jakarta itu pindah atau liburan? Berkunjung. Oh, berkunjung. Berkunjung ke rumah nenek, ke rumah kakak, majikan saya itu. Dan saya juga bekerja di sana tuh untuk menjaga dedeknya itu. Seperti itu, Kak. Tapi kondisinya berbeda. Singapura sama Jakarta kan berbeda, Kak. Kayak majikan saya bilang, kamu jangan ngomong-ngomong masalah gaji ya sama teman-teman yang lain gitu. Maksudnya keep silent gitu, jangan ngomong masalah gaji. Terus teman-teman saya tuh kayak kepo gitu, enak-enak kerja di Singapura, kita sama-sama PRT gitu Kak, tapi kayak bagaimana kerjanya tuh gak nyaman, kayak dimusuhi gitu loh. Bukan dimusuhi, dijauhi apa gimana gitu. Di Indonesia tapi? Ya. Tapi di Indonesia itu hanya pada saat berkunjung aja kan?
Oke, pada saat itu Mbak Munawaroh memangnya dapat gaji berapa? Nggak Di dapat bulan? sama sekali. Nggak dapat. Ya, Bekerja berapa lama nggak dapat? 1 bulan. Sama majikan yang kedua 1 bulan. Iya. Kenapa nggak digaji Mbak? Karena masih dalam pemotongan itu. Mbak Munawaroh sempat bertanya nggak atau menanyakan nggak ke majikan? Majikan bilangnya saya masih ada hutang sama agensi. Kalau saya kerja salah, dia bilang saya harus komplain nih sama agensi. Terus saya bilang, jangan mem, aku bilang gitu, agensi meminta untuk saya harus bekerja dengan benar, seperti itu. Dia nggak bisa gitulah, kamu kan nggak ada pengalaman jaga anak kayak gitu. Tapi kenapa saat interview saya dipilih seperti itu Kak? Tapi saya nggak bilang ke memnya, kamu kan nggak ada jaga anak. Terus waktu di Jakarta juga disuruh belajar masak sama mbak-mbak yang lain kayak gitu, belajar ya kayak gitu. Tapi banyak salah gitu Kak. Maksudnya entah itu memang benar sih, memang salah ya. Saya harus mengakui itu salah. Tapi sepertinya memang ada aja yang dibuat marah gitu Kak. Seperti apa contohnya? Memang salah seperti apa gitu? Seperti salah menaruh benda, Salah tempat kah? itu aja jadi marah. Kenapa ini? Terus seperti saya nggak tahu, kayak memakai mesin, ada yang mesin itu lantai itu vakum sekali ngepel, nyapu sekali ngepel. Dan saya berinisiatif untuk membantu teman kayak gitu ya. Tapi saat saya memakai itu dimarahin sama majikan kayak gitu. Kamu nggak ganti, itu nanti mesin saya rusak. Lah saya nggak tahu men gitu. Maksudnya dia marah, tapi kan saya sudah berinisiatif untuk membantu seperti itu Kak, membantu teman, tapi mem saya marah. Terus seperti teman saya itu dia pesan online gitu Kak, dan majikan saya itu nggak memperbolehkan kayak Pesan gitu. online, pesan apa itu? Seperti ini, pesan di Grab, apa itu, pesan-pesan Pesan makanan online. iya, seperti apa aja gitu, di Shopee. Oke, terus dikirimkan ke alamat rumahnya, Ya, tidak diperbolehkan gitu. teman saya, karena saya melihat teman saya itu boleh, saya juga ingin membeli sesuatu kan Kak. Nah, dan majikan saya bilang, saya nitip ke teman kok gitu maksudnya, tapi dia bilang memangnya yang punya rumah itu teman kamu gitu. Saya iya maaf gitu enggak, karena saya melihat teman saya boleh dan saya juga izin ke teman nitip gitu. Nanti paket saya tolong ya. Tapi majikan saya tuh yang di Jakarta ini merasa keberatan kalau alamatnya diketahui orang Gitu. Kemudian kan itu pada saat berkunjung. Nah, berkunjungnya berapa lama ke Indonesia? Kunjungnya sekitar 2 minggu. 2 minggu. Setelah 2 minggu balik lagi ke Singapura. Ya. Mbak Munawaroh juga. Ya, tapi setelah itu udah gak kerja dengan majikan ini, langsung dikembalikan ke agensi. Waktu saya terbang ke Singapura itu langsung dikembalikan. Oh, oke. Jadi seperti saya pun kaget gitu. Mungkin memang nggak bisa untuk menjaga anak ya. Seperti itu. Mungkin majikan saya merasa kewalahan. Tapi pernah ditanyakan nggak sama Mbak Munawaroh, kenapa mem saya dikembalikan kayak gitu? Cuma waktu itu kakaknya yang di Jakarta itu nanya, ini keponakan saya ya, kalau ada apa-apa, dia kayak marah gitu Kak, nunjuk-nunjuk. Kalau ada apa-apa dengan ini keponakan saya cari kamu kemanapun, gituin. Saya ada buat salah apa? Tapi saya bilang saya masih mau kerja gitu. Tapi dia tuh seperti itu dan akhirnya dikembalikan. Mungkin karena baby sister, maksudnya basic baby sisternya ini kurang kayak gitu. Oke. Kemudian pada saat sampai ke Singapura dikembalikan ke agensi. Langsung dikembalikan. Dikasih gaji nggak? Enggak. Nggak dikasih gaji. Ya.
sempat bertanya. Tapi pas saya dikembalikan malah agensi marah ke saya. Mbak Munawarah tadi menyampaikan bahwa Mbak Munawarah kan dikembalikan nih sampai Singapura, dikembalikan lagi ke agensi. Kemudian di agensi apa yang agensi katakan sama Mbak Munawarah? Kamu kenapa balik ke agen gitu? Dan ini majikan minta ganti orang dengan tidak mau bayar. Dia bilang, saya akan laporkan kamu ke PT Indonesia. Agensi marah. Okay. Maaf, mem. Saya juga masih mau kerja. Gitu. Saya bilang ke agensi seperti itu. Oke, kemudian Mbak Munawarah berproses lagi nih di agensi. Berproses lagi di agensi. Terus cari majikan lagi. Dapat nggak? Ini agak lama gitu Kak, maksudnya masih nunggu dan akhirnya ditawarkan. Majikan saya ini sudah ditawarkan ke teman-teman yang lain, tidak ada yang mau kayak gitu. Dan akhirnya ditawarkan ke saya, kamu mau nggak libur setiap minggu? Awalnya seperti saya nggak ada uang, kan nggak digaji, libur setiap minggu, uang dari mana untuk libur? Betul. Ya agensi bilang nanti kalau kamu udah ada gaji kamu libur setiap minggu mau. Untuk saat ini liburnya 2 minggu sekali. Oke. Dan akhirnya akhirnya kalau majikan ambil kamu mau ya nanti makannya vegetarian. Saya oke. Karena saya belum tahu Kak vegetarian itu seperti apa makannya. Yang saya pikirkan itu ada buah, ada sayur. Saya oke saja dan menunggu akhirnya majikan deal, ditanya-tanya kamu mau nggak jaga anjing gitu. Anjing saya ini cuma 3 kali, jam 7, jam 10, jam 6, jam 10 malam, ajak jalan 1 jam. Keluar. Exercise gitu. Saya tanya, boleh sholat kayak gitu kan? Boleh, di luar kamu jaga anjing ini. Kalau kamu sudah selesai, kamu boleh sholat. Nah, seperti itu. Oke, saya karena kemajikan saya ini memperbolehkan saya juga ibadah dan akhirnya saya mau. Nah, setelah di sana takut sama anjing, takut sebenarnya. Dan akhirnya ketemu belajar. Nah, pas awal-awal itu saya kaget. Pertama itu saya langsung disuruh gosok gigi anjing dan mem saya itu marah. Marahnya itu histeris. Dia ada lempar-lempar barang, tendang-tendang. Lempar ke Mbak Munawarah? Kayak sikatnya itu ke lantai. Enggak, maksudnya kayak kamu yang bener ya. Saya kan belum pernah pelatihan juga kayak gitu, kaget marahnya. Terus dia kayak nunjuk-nunjuk, kamu yang bener, ini anak saya, seperti itu. Menggosok giginya yang bener, megang mulutnya yang bener, kan kayak gimana itu, memegang mulut anjing kan belum terbiasa kan. Kayak gitu. Tapi saya belajar, sebenarnya bukan masalah di anjingnya, saya takut sama memnya. Saya kira itu mungkin memang saya yang salah ya Kak. Besoknya lagi mem itu marah. Entah nggak ada sesuatu yang memang saya buat. Itu bukan kesalahan saya, mungkin naro sendok, lupa. Dia marah, ini apa? Lihat gitu. Kamu buta, lihat gitu. Nggak kelihatan sama Kak, buta. Disuruh dideketin, terus dilempar itu sendok ke lantai, dibuang-buangin semuanya yang ada di dalam. Diulang, disuruh ambil, diulang. Terus saya bilang, ampun mem, ampun gitu. Kamu goblok ya, kamu bodoh gitu, seperti itu. Setiap hari kayak pintu itu ditendang. Ya. Kemudian itu kan berjalan hari demi hari ya, seperti itu. Nah, Mbak Munawarah itu bekerja di majikan tersebut itu selama berapa lama itu bertahan di situ? Saya udah 1 minggu apa 2 minggu tuh saya udah bilang ke agensi, mem saya takut sama mem ini. Karena sebelumnya nggak seperti ini, saya mau balik saja ke agensi. Mem saya tuh bilang, cobalah kamu menerima, tidak ada majikan itu yang marah tanpa sebab. Itu mem yang mana? Dari agensi ya. Atau mem majikan?
saya bilang ke mem agency, Oh, mem agency, saya oke. takut gitu, saya takut berada di rumah ini. Memnya tuh setiap hari tuh marah, teriak-teriak ke kuping saya, buang-buang barang, tendang-tendang gitu. Oke. Dan agensi bilang tidak ada majikan yang marah tanpa sebab. Kamu coba, berarti kamu harus koreksi pekerjaanmu salah. Oke. Kamu jangan bilang majikan kamu yang marah, kamu tidak melihat pekerjaanmu yang salah. Kemudian Mbak Munawaroh ini masih bertahan? Karena agensi tidak memperbolehkan. Dan waktu itu saya terus Kak, setiap hari ada aja yang mem saya, dia kayak salah ngambil kayak gitu, dia marah-marah, tolol. Berarti kejadian itu terulang lagi Terulang kan? lagi, dan akhirnya saya ngehubungi lagi ke agensi dengan saya bilang, mem, kalau saya nggak bisa balik saya akan kabur. Oke. Dan setelah Kemudian? itu majikan saya menahan paspor saya. Oh, oke. Saya udah bilang ke agensi, kalau saya tidak diperbolehkan balik ke agensi saya akan kabur. Dan akhirnya ditahanlah paspor saya. Dan akhirnya sir saya bilang, kamu nggak bisa balik begitu aja ke agensi, bukan seperti itu caranya. Agensi bilang, kamu bertahan di situ, nanti saya carikan kamu majikan. Tapi kamu tetap bertahan di tempat itu sampai menemui majikan baru. Karena saya kan udah bilang mau kabur tuh. Dan akhirnya saya menagih terus tuh, mana mau majikan saya yang ini juga pindah rumah. Dan majikan saya menanyakan, idiot, dengan sebutan idiot, kamu udah berapa banyak interview kayak gitu Kak. Belum ada juga yang kapan kamu pindah dari rumah ini. Saya tanya ke majikan, terus agensi bilangnya kamu hanya bisa menunggu sebab mem ini sudah ngusir seperti itu. Oke. Berarti ketika bertahan nih di majikan yang ketiga, itu berapa lama akhirnya berhasil bisa pindah dari majikan tersebut? Saya nggak dikasih off gitu Kak. Udah 3 kali minggu tuh nggak dikasih off. Sebenarnya saya tuh kayak seperti bawa anjing, karena di sana kan saya kekurangan makan juga ya. Ada teman yang membagi makan saat saya membawa anjing itu, dan dia tuh udah kasih rekomendasi, kalau kamu bener gak kuat, kamu datang ke sini, dikasih alamat. Karena sebelum kamu, helper-helper yang lain juga banyak yang gak kuat, sudah ada kabur yang ke MOM juga melaporkan majikan kamu itu. Majikan kamu itu memang gak berubah seperti itu. Berarti Mbak Munawaroh di majikan yang ketiga ini tidak cukup makan? Tidak gitu? cukup, tidur pun jam 1 malam. Oke. Dan gak cukup tidur juga. Oke, kemudian Mbak Munawaroh keluar dari majikan itu? Kabur Kak. Kabur. Ke yang dikasih alamat sama teman itu, ke home care. Oh, itu home care. Ya. Oke. Jadi selama bekerja di majikan yang ketiga, apakah Mbak Munawaroh digaji? Enggak sama sekali. Berarti Mbak Munawaroh itu bekerja di Singapura itu dari bulan berapa, tahun berapa? Dari Juni sampai Desember tahun 2025. Dari Juni sampai Desember 2025. Dan tidak mendapatkan gaji sama sekali? Enggak dapat. Dari majikan pertama, kedua, ketiga pun tidak mendapatkan gaji? Tidak mendapatkan gaji. Oke, dan itu yang menyebabkan Mbak Munawaroh pada akhirnya lapor ke SBMI dan minta bantuan SBMI. Iya. Untuk dapat memperjuangkan hak Mbak Munawaroh, yaitu hak gaji gitu. Ya. Karena saya waktu itu masih, agensi bilang ada hutang $1.500. Oke. Dan saya bagaimana? Ditanyakan nggak itu hutang apa? Yang saya kira itu ini Kak, selama 6 bulan ini kita harus membayar uang pada agensi. Jadi selama 6 bulan ini kita nggak digaji, kalau kita belum sampai selesai 6 bulan, kita harus tetap bayar. Kita nggak dapat gaji tapi kita bayar. Dan saya belum menyelesaikan, kan saya baru 3 bulan di majikan ketiga, 3 majikan, kurang lebih 4 bulan lah, masih ada sisa 3 bulan atau berapa bulan ini. Kata agensi, hutang kamu masih $1.500, dan sudah coba untuk pindah agensi, tidak ada yang mau mengambil. Oke. Kan Mbak Munawaroh kemarin juga ikut pelatihan yang berdaya bersama nih. Yang Mbak Munawaroh ceritakan dari proses rekrutmen sampai Mbak Munawaroh bekerja di Singapura
mengalami hal-hal yang sangat luar biasa dari majikan satu sampai ke majikan yang lainnya untuk pindah-pindah itu, kan ada materi-materi yang diberikan terkait migrasi aman ke Singapura. Iya, Nah, menurut betul. Mbak Munawaroh itu seperti apa? Apakah sesuai realitasnya atau seperti apa? Tidak sesuai. Setelah saya berada di sini, saya sudah mengetahui kalau di Undang-Undang KP2MI itu tidak ada. Nah, saya setelah mengikuti pelatihan, saya tahu tidak ada pemungutan biaya kepada CPMI. Iya, betul. Itu saya tahunya setelah saya mengikuti Setelah pelatihan. mengikuti pelatihan. Karena saya sebelumnya saya merasa saya masih ada hutang kepada agensi Oke, seperti oke. itu. Dan sekarang ketika tahu, jadi perasaannya seperti apa? Merasa bersyukur saya nggak punya hutang. Bersyukur jadi nggak punya hutang. Oke, mungkin bisa disampaikan seperti apa pesan dan kesannya untuk teman-teman CPM ini yang akan berangkat ke Singapura supaya bisa bekerja di Singapura dengan aman seperti itu. Sama teman-teman CPMI, kita sebelum bermigrasi aman kita harus cari informasi, tentang apa itu imigrasi yang aman seperti itu. Terus memastikan keberangkatan kita itu sesuai dengan prosedur legal atau enggaknya. Karena minimnya pengetahuan seperti saya ini, nanti nasibnya seperti saya, tidak tahu kalau sebenarnya berimigrasi itu tidak ada pemotongan. Betul. Jadi selain buat teman-teman yang mau bekerja ke luar negeri, selain kita berbekal mental, kita juga harus punya pengetahuan bagaimana migrasi yang aman gitu. Tentang dipastikan dulu legalitasnya dan apa itu tentang apakah hak-hak kita seperti yang itu kalau tidak ada pemotongan gaji terdaftar di KP2MI. Betul. Dan dikasih juga seperti BPJS seperti itu. Kita harus tahu itu sebagai calon, kan banyak yang tidak mengetahui itu. Ya, untuk bisa tahu informasi semua itu, sepengetahuan Mbak Munawaroh, di mana kita bisa mencari informasi itu? Situs KP2MI. Oke. Di internet seperti itu. Kita harus berbekal pengetahuan sebelum berimigrasi aman. Oke, Mbak Munawaroh tadi kan menyampaikan terkait pesan untuk teman-teman calon pekerja migran Singapura, bahwa disampaikan selain cari informasi yang detail, yang akurat, juga tujuan ke Singapura adalah untuk memperbaiki ekonomi. Beberapa minggu yang lalu kita mengadakan pelatihan, di situ juga ada Mbak Munawaroh sebagai pesertanya terkait bersama berdaya. Nah, selain kita bekerja sebagai domestic worker, alternatif apa yang bisa kita lakukan di Singapura sesuai dengan pelatihan yang telah dipelajari, Mbak? Bisa diceritakan? Setelah saya ikut pelatihan kemarin itu yang bersama berdaya itu tentang bermigrasi aman, saya juga jadi tahu Kak, kalau di Singapura itu ada program yang namanya AIDA. Itu membantu banget buat teman-teman yang ada di Singapura. Untuk kita nggak cuma hanya bekerja, kan di sana pas waktu off day itu teman-teman juga banyak yang ngambil kegiatan seperti kursus masak, kursus bahasa. Nah, itu kan untuk bekal ilmu. Nah, di AIDA teman-teman bisa coba untuk ikut program AIDA. Bagus sekali, di sana kan banyak sekali kelas-kelas, guru-guru yang berkompeten. Nah, yang saya ikut kemarin itu tentang gimana manajemen mengelola keuangan, kayak seperti itu. Nanti pada saat kita kembali, kita tuh memiliki
hasil gitu Kak. Jadi kita menjadi di Singapura itu uangnya nggak habis-habis begitu aja. Dengan ikut AIDA kita bisa berinvestasi. Nanti kita pulang ada bukti nyata gitu. Kita pulang ada hasil dari kerja keras kita menjadi bekerja di luar negeri, gak hanya bekerja tapi tidak bawa apa-apa. Ya, Gitu. berarti bekerja selain dapat finansial juga dapat ilmu ya ketika Iya, kembali ke iya. Indonesia begitu. Oke, terima kasih banyak Mbak Munawaroh untuk ngobrol-ngobrolnya pada hari ini. Terima kasih telah meluangkan waktu dan hadir ke SBMI. Mungkin sekian dulu teman-teman SBMI TV, TV-nya Buruh Migran untuk ngobrol-ngobrol kita pada hari ini. Kita bertemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.